Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih berbicara tentang proses transmisi Al-Quran di masa para sahabat, yakni di masa Khalifah Utsman bin Affan. Pertemuan ini semoga kita dalam keadaan sehat, diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan insya Allah senantiasa dijaga rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam sebuah laporan yang diriwayatkan dari Anas bin Malik menyebutkan bahwa suatu ketika Hudzaifah bin Yaman dalam melakukan ekspedisi militer ke Armenia dan Azerbaijan dengan penduduk Syria dan Irak, di tengah perjalanannya ini dia menjumpai penduduk Syria dan Irak yang sedang berselisih tentang perbedaan bacaan Quran. Hal inilah yang dikhawatirkan nantinya akan mengarah pada perpecahan politik. Lantas Hudzaifah pun mengeluh kepada Utsman tentang masalah ini. Kemudian Utsman pun mengambil kebijakan dengan mengutus beberapa orang utusan kepada Hafsah untuk meminjamkan mushaf yang ada di tangannya. Kemudian Zaid bin Tsabit pun ditugaskan kembali untuk melakukan tugas yang mulia ini, ditemani dengan beberapa orang sahabat seperti Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Kemudian Utsman bin Affan berpesan kepada mereka bahwa jika kalian berbeda pendapat tentang penulisan Al-Quran dengan Zaid bin Tsabit, maka tulislah Al-Quran itu dalam dialek Quraisy, karena sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa mereka. Ketika proses penyalinan Al-Quran selesai, lalu dicocokkan kembali dengan Al-Quran yang dari Hafsah. Setelah itu dibacakan di hadapan Utsman dan para sahabat penghafal Quran yang lain, barulah Al-Quran itu pun siap untuk disebarluaskan ke berbagai wilayah Islam. Dengan instruksi dari Utsman bahwa mereka harus berpedoman kepada salinan Al-Quran yang dikirim kepada mereka, sedangkan catatan Quran yang ada pada mereka harus dimusnahkan. Dan kebijakan ini pun tidak ada yang keberatan. Adapun riwayat yang menyebutkan tentang jumlah salinan Al-Quran yang dibuat saat itu amat beragam. Menurut pendapat yang diterima secara luas menyebutkan bahwa semuanya ada 4 salinan. Satunya disimpan di Madinah, sementara 3 lainnya dikirim ke kota Kufah, Basrah, dan Damaskus. Adapun pendapat lain yang cukup populer seperti yang dikemukakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, pengarang kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, menyebutkan bahwa semuanya ada 5 dengan menambahkan kota Mekah dari jajaran kota yang disebutkan tadi. Sementara pendapat lain juga menyebutkan seperti yang dikemukakan oleh Abdul Azim Az-Zarqani, pengarang kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, menyebutkan bahwa semuanya ada 6 dengan menambahkan bahwa satunya lagi berada di tangan Utsman bin Affan. Sementara pendapat lain juga menyebutkan seperti yang dikemukakan oleh Abu Hatim As-Sijistani, menyebutkan semuanya ada 7 salinan dengan menambahkan kota Yaman dan Bahrain. Jadi semuanya menurut Profesor Syekh Kedaif ada 8, yaitu Madinah, Kufah, Basrah, Damaskus, Makkah, Yaman, Bahrain, dan satunya lagi berada di tangan Utsman bin Affan. Demikianlah proses transmisi Al-Quran di masa kekhalifahan Utsman bin Affan yang dilakukan oleh Zaid bin Tsabit dan 3 sahabat lainnya. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai Al-Quran Rasm Utsmani. Namun, proses penyempurnaan ortografi Al-Quran masih belum selesai karena belum ada tanda titik dan tanda baca. Ketika domain politik Islam semakin meluas sampai meliputi wilayah-wilayah non-Arab, dan hal inilah yang kemudian menjadikan orang-orang non-Arab merasa kesulitan membaca Al-Quran, bahkan terjadi kesalahan di dalam bacaan. Hal ini terjadi di masa pemerintahan kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan, dan saat itu yang menjabat sebagai gubernur Basrah ialah Ziyad bin Samiyah. Beliau meminta tolong kepada Abul Aswad Ad-Du'ali untuk melakukan penyempurnaan terhadap ortografi Al-Quran yang saat itu masih belum ada tanda titik dan tanda baca, karena sering terjadi kesalahan bacaan dari kalangan orang-orang non-Arab. Awalnya Abul Aswad Ad-Du'ali menolak karena hal ini tidak pernah dilakukan di masa Nabi dan para sahabat.
Namun ketika beliau mendengar secara langsung kesalahan dari mereka, yaitu ketika mereka membaca surah At-Taubah ayat 3, Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Kata rasuluh dibaca oleh mereka menjadi rasulih. Hal inilah yang mengakibatkan kesalahan makna yang sangat substansial, sehingga maknanya menjadi sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan rasulnya. Seharusnya maknanya ialah sesungguhnya Allah dan rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Hal inilah yang kemudian mendorong Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menciptakan tanda baca terhadap teks Al-Quran. Adapun tanda baca yang pertama kali diperkenalkan di masa itu oleh Ad-Du'ali, yakni dengan adanya tanda titik. Apabila tanda titik itu berada di atas huruf untuk memperkenalkan vokal fathah, begitupun jika titik itu di bawah huruf untuk vokal kasrah, titik di sela-sela atau di depan huruf untuk vokal dummah, 2 titik untuk vokal rangkap atau tanwin, dan untuk konsonan mati tidak dibubuhkan tanda apapun. Tanda-tanda vokal ini dalam penulisan mushaf diberi warna yang berbeda dengan warna hurufnya. Tanda baca yang diperkenalkan oleh Ad-Du'ali tidak digunakan pada semua ayat, hanya pada ayat-ayat tertentu saja yang biasanya sering terjadi kesalahan bacaan dari kalangan non-Arab. Kemudian tanda baca ini disempurnakan kembali di masa pemerintahan dinasti Abbasiyah oleh Al-Khalil bin Ahmad, yang merupakan sarjana pertama yang menyusun kamus bahasa Arab. Adapun penyempurnaan vokal yang dilakukan oleh Al-Khalil yakni dengan dibubuhkannya tanda alif kecil di atas huruf untuk melambangkan vokal A atau fathah, huruf ya kecil di bawah huruf untuk melambangkan vokal I atau kasrah, dan huruf waw kecil di depan huruf untuk melambangkan vokal U atau dhammah. Adapun dengan menggandakan huruf-huruf itu untuk melambangkan vokal rangkap atau tanwin. Adapun untuk tanda sukun ditandai dengan kepala ha di atas huruf. Begitupun tanda konsonan rangkap atau syad ditandai dengan kepala sin kecil di atas huruf. Dari tanda-tanda vokal inilah yang kemudian mengalami penyempurnaan hingga mengambil bentuk seperti yang dikenal sekarang ini. Setelah kita mengetahui bagaimana proses perubahan tanda baca dari masa Abul Aswad Ad-Du'ali sampai ke masa Khalil bin Ahmad, namun dijumpai permasalahan baru, yaitu tidak ada tanda baca untuk membedakan setiap konsonan huruf. Hal inilah yang kemudian dilakukan oleh Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mur. Keduanya ini merupakan murid dari Abul Aswad Ad-Du'ali. Mereka berdua lah yang kemudian menciptakan tanda baca untuk membedakan setiap konsonan huruf. Misalnya untuk membedakan huruf ba, ta, dan sim. Untuk huruf ba diberikanlah tanda titik di bawahnya, ta diberikan tanda 2 titik di atasnya, dan sa diberikan tanda titik di atas 3 tanda titik di atasnya. Begitupun untuk huruf-huruf yang lain. Demikianlah bagaimana proses penyempurnaan tanda baca dari masa ke masa. Jika ada pertanyaan yang menarik untuk dibahas di video ini, silakan komentar di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video-video yang akan datang. Demikian dari saya, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.